Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Para pemirsa TV One yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita pada saat ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman serta Islam. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya yang setia mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Salah satu rukun Islam yaitu melaksanakan ibadah haji, yang mana ibadah haji ini Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang mampu melaksanakan di jalannya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini merupakan dari kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu kala telah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyeru kepada seluruh manusia agar melaksanakan ibadah haji, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Hendaknya kau serukan segenap manusia agar senantiasa untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Di sanalah Nabi Ibrahim pada saat itu naik kepada gunung Jabal Abi Qubais seraya berkata, ya ayuhan nas, hai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Hendaknya datang mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah haji. Maka pada saat itu seluruh manusia berkata, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku akan memenuhi panggilanmu. Di saat yang sama, iblis laknatullah naik pula ke gunung Abi Jabal Qubais. Seraya pun mereka berkata iblis, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berangkatlah kau berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Maka mereka pun menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Dari hadis ini kita bisa mengambil dua kesimpulan. Ibadah haji ini ada yang mengikuti panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelak di mana ini akan menjadi haji yang mabrur. Sedangkan yang kedua, panggilan kedua adalah dari iblis laknatullah, yang mana yang nantinya akan menjadi haji yang mardud.
Para pemirsa TV One yang berbahagia, tidak sedikit setiap manusia, hamba-hamba Allah yang beragama Islam menantikan dan berkeinginan agar dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, ke Baitullah. Setiap kita menginginkan dan merindukan. Terlebih lagi di saat seperti ini. Sudah hampir 2 tahun kita jamaah Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci karena pandemi. Meskipun di sana sendiri melaksanakan, tapi di Indonesia ini 2 tahun inilah bahwasanya pemerintahan Indonesia tidak mengirimkan, karena pemerintah Saudi pun belum mengizinkan jamaah haji dari luar Arab Saudi. Akan tetapi pelaksanaan ritual haji ini tetap dilaksanakan di negara Saudi Arabia. Tentunya agar kita mendapatkan haji yang mabrur, yang pertama yang harus ditanamkan oleh kita yaitu yang pertama adalah niat. Karena niat ini menjadi barometer seseorang hajinya mabrur ataupun mardud. Karena tidak sedikit orang di masyarakat kita ini, mereka melaksanakan ibadah haji ataupun umroh bukan karena dorongan niat lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dipanggil Pak Haji, karena ingin dipanggil Bu Haji. Bahkan ketika nanti telah sampai di tanah suci, mereka bukan maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka beranggapan seperti berwisata, sehingga pulang dari melaksanakan haji dan umrohnya tidak ada bekas daripada ritual-ritual haji yang begitu istimewa. Oleh karena itu, tanamkan niat semata-mata melaksanakan ibadah haji dan umroh itu harus didasari karena lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman sucinya bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan haji dan umrah, di situ Allah ingatkan, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Harus karena Allah ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa hadir berkunjung ke Baitullah melaksanakan haji dan umroh semata-mata panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka bisa hadir menjadi tamu Allah. Maka Allah melabelkan kepada para orang-orang yang berangkat haji dan umrah itu menjadi wafdullah, tamu Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Yang mana tamu Allah jamu, bahwasanya al-hujjaz wal umar wabdullah, orang yang pergi haji dan umroh ini mereka adalah tamunya Allah. Yang namanya tamu ditata dan dijamu. Mereka datang walaupun dengan menunggu waiting list yang begitu lama, tapi semangatnya tidak pernah reda. Ketika sudah ada panggilannya mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah, dia ini menjadi tamunya Allah. Maka Allah berikan kepadanya, in sa'alu u'tu. Kalau dia meminta, Allah pasti akan beri. Wa in ujibu wa in da'u ujibu. Kalau dia berdoa pasti diijabah.
wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Kalau seandainya harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan, akan diganti apa yang dia keluarkan hartanya, baik untuk bekalnya ataupun keluarga sanak famili yang ditinggalkannya, ongkos biayanya, semuanya janji Allah akan senantiasa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat kita berada di tanah suci, jangan pernah sia-siakan keberadaan kita di tanah suci Mekah ataupun Madinah. Karena tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang berkeinginan untuk bisa mengunjungi Baitullah di Makkah Al-Mukarramah dan mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tentunya kesempatan kita berada di dua tanah suci ini jangan pernah sia-siakan. Para pemirsa TV-One yang berbahagia, di dua kota suci ini, setiap permintaan kita, di sana ada maqamul ijabah, ada tempat-tempat ijabah, di mana setiap permintaan hamba pada saat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya yaitu di Ka'bah Baitullah, di mana Ka'bah ini merupakan sentral pusat kiblatnya umat Islam sedunia. Sehingga mereka yang datang ke Baitullah kemudian dia melaksanakan ritual baik tawaf, kemudian lagi dia melaksanakan doa. Apapun yang ada di Ka'bah, disitulah doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, beberapa tahun ini kita lihat kebanyakan di masyarakat kita, baik melaksanakan haji dan umroh, mereka lebih senang selfie dekat Ka'bah, menunjukkan bahwasanya dia sedang ibadah. Padahal yang baik ketika beribadah ini, kita curahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khawatir ketika kita melakukan hal demikian, akan mengurangi nilai pahala di dalam ibadah kita. Begitupun tempat-tempat yang lainnya. Di Multazam, disitulah salah satu tempat di mana doa diijabah. Kemudian Safa dan Marwah, di Muzdalifah, terlebih lagi di Padang Arafah. Yang menjadi suksesnya seseorang haji ataupun tidak, itu berada di Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, Al-Hajju bi Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Sehingga yang sakit pun mesti dihadirkan di Padang Arafah. Di sanalah bertemu seluruh manusia sedunia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya pun manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang sedang haji di padang Arafah. Kita akan lihat begitu luar biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga pantas ketika seseorang dapat melaksanakan dan mengambil hikmah daripada ritual-ritual haji ini, tentunya sesuai dengan garansi Rasulullah SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak lain balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang mungkin pada saat ini, tahun ini belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, jangan berkecil hati. Allah Maha Kaya. Setidaknya
sebelum kita sampai ke Baitullah, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, mari kita sama-sama senantiasa menggiatkan ibadah kita untuk datang ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya orang yang berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di surau, di musola, Allah catat perjalanan itu seperti perjalanan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka kita jangan berkecil hati ketika kita belum bisa sampai ke tanah suci yang mulia ini. Kita laksanakan ibadah sholat berjamaah ke masjid dan ke musola. Supaya apa? Mendapatkan pahala, nilai pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Para pemirsa TV One yang berbahagia, inilah tentunya menjadi motivasi buat kita, bahwasanya seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji berarti telah sempurna keislamannya, asalkan bekas dari hajinya, hikmah-hikmah hajinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengharapkan dipanggil Pak Haji, tetapi haji ini merupakan garansi Allah buat orang yang melaksanakannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita sudah punya niat, segera kita mendaftar. Mendaftar dari sekarang, niatkan. Kalau seandainya di saat kita mendaftar, lalu kemudian kita belum berkesempatan, apakah karena kita sakit, ataupun kita punya uzur yang lain, ataupun seandainya kita dicabut nyawa oleh Allah. Tetapi ketika kita sudah menanamkan niat, kemudian setor haji, Allah catat itu kita sudah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah haji pun senantiasa ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim agar bisa mengunjungi Baitullah yang mulia dan mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Di sana banyak situs-situs peninggalan Rasulullah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita agar kita senantiasa bisa mengunjungi Baitullah Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang paling utama, jangan lupa niat kita semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang didasari karena Allah, itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ingin pergi haji dipanggil Pak Haji ataupun dipanggil Bu Haji, tapi semata-mata curahkanlah. Allah berikan kesempatan kita ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sehingga kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur karena kita sadar rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang kita miliki semata-mata kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak setiap orang bisa melaksanakan haji dan umrah. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia memiliki kesempatan, sehat badan, materi ada, tapi kalau belum digerakkan oleh Allah, sedikit pun tidak pernah terbesit dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak sedikit orang yang kalau sudah dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah, Allah berikan kemudahan, kelancaran di saat dia ingin berangkat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu hal yang perlu diingat, ibadah haji ini menggunakan harta dengan biaya. Jadikanlah biaya ini biaya yang halal. Karena kalau seandainya kita berangkat haji dan umrah menggunakan biaya yang haram, apakah hasil korupsi, apakah hasil mencuri, di hadapan Allah tidak punya nilai apa-apa.
karena Allah hanya menerima sesuatu yang baik, karena Allah itu maha baik. Oleh karena itu, gunakanlah harta untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini semata-mata harta yang bersih, agar kita sesuai dengan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, yaitu ibadah ke tanah suci. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan agar sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan kita jangan berkecil hati, kalau memang Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita, kelancaran, tentunya akan ada jalan menuju ke tanah suci itu. Setidaknya dari sekarang, yuk sama-sama kita niat dalam hati agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan kita semua ini selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV1 yang berbahagia, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita agar kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.